Shalom, bertemu kembali bersama kami channel YouTube AKBP Sukarame di pagi hari ini. Sebelum Anda bekerja, melakukan segala aktivitas, saya akan menyapa kita semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari, kehidupan orang Kristen yang normal adalah ketika ia menyadari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Salah satu tujuan Tuhan memanggil kita adalah untuk melayani Dia. Jika sampai saat ini kita masih bersikap acuh tak acuh, apatis, dan sama sekali tidak terbeban untuk terlibat dalam pelayanan atau mendukung pekerjaan Tuhan, itu artinya kehidupan kekristenan kita tidak normal, tidak stabil. Mengapa demikian? Karena bagi orang percaya, pelayanan seharusnya menjadi gaya hidup. Pelayanan seharusnya menjadi ciri khas atau model, bukan sekedar pilihan atau alternatif. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Di masa ini ada saja alasan atau dalih yang dikemukakan oleh sebagian besar orang Kristen untuk menghindar diri atau menjauhkan diri, menghindarkan diri dari pelayanan. Sibuk, tidak ada waktu, dan nanti sajalah, menunggu waktu yang tepat. Kapan itu? Kadang-kala juga ada sebagian orang, karena dia masih aktif bekerja, dia juga katakan alasannya, dalihnya, tunggulah dulu, suatu saat kalau saya sudah pensiun, saya akan memberikan diri saya untuk ambil bagian dalam pelayanan. Namun ketika dia sudah pensiun, dia pasti berkata, saya ini sudah pensiun. Macam mana dan bagaimana orang yang tidak mampu, yang sudah pensiun, mau aktif di dalam pelayanan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitulah banyaknya alasan demi alasan sehingga kita tidak mau, tidak ingin untuk mengambil bahagian daripada pelayanan. Dan ada juga sebagian orang yang terpaksa melibatkan diri dalam pelayanan karena mungkin didasari rasa sungkan, segan, tidak enak, tidak enak, atau ada pula yang melayani Tuhan kalau ada sisa waktu dari padatnya jadwal kesehariannya. Menyediakan waktu untuk pekerjaan, hobi, dan aktivitas-aktivitas duniawi lainnya kita bisa, kita ada waktu, tetapi berkorban untuk waktu dan tenaga bagi pekerjaan Tuhan sepertinya berat dan tidak ada. Sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita memiliki hati yang terbeban untuk melayani, baik itu melayani sesama, terlebih melayani Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan di tengah-tengah kehidupan bahwa Ia datang ke dunia ini adalah untuk melayani dan memberikan hidupnya bagi kita, sehingga kehidupan kita mendapatkan hidup yang kekal, yang membawa kita kepada kebahagiaan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Matius pasal 20 ayat 28, Anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan berbicara mengenai hati. Sebab hati adalah pusat keinginan, harapan, cita-cita, dan ambisi, bahkan impian dan motivasi kita. Sikap hati kita dalam melakukan sesuatu akan menentukan hasil pekerjaan yang kita kerjakan. Kita bisa tampak aktif dalam pelayanan, tetapi kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, maka pelayanan kita yang kita perbuat, yang kita lakukan tersebut tidak lebih sekedar rutinitas atau seremonial belaka. Sebab Tuhan menyelidiki setiap hati, atau Tuhan menyelidik segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Itu yang dikatakan di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 29. Sikap hati yang benar adalah modal dasar bagi kita untuk melayani Tuhan. Jika Anda berkeinginan untuk melayani Tuhan, maka berikanlah hatimu, hidupmu kepada Tuhan. Di tengah COVID-19 ini dan juga kehidupan yang normal, seperti dikatakan new normal life, sebagaimana pemerintah sudah canangkan bahwa manusia, bahwa kita harus bisa berdamai dengan COVID itu. Hiduplah dengan hidup yang terus berjalan meskipun berbagai kesulitan menghadang hidupmu. Harus terus bergulir sekalipun sekali-sekali kita tergelincir. Itu semua dimungkinkan terjadi apabila kita masih memiliki pengharapan dalam kehidupan bersama Dia. Harapan itulah yang membuat orang memiliki keyakinan bahwa masih ada kesempatan untuk membuat suatu perubahan dalam kehidupan. Selamat melayani Tuhan melalui pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam.